Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Datang dari Hadiah Puk. Selamat malam pendeta. Mohon penjelasannya. Hari saat Yosua mengelilingi Yeriko, apakah hari ketujuh yang diperintahkan Tuhan untuk mengelilingi 7 hari itu adalah hari 7 kali itu adalah hari Sabat? Apakah hari ketujuh itu sama dengan kata hari ketujuh yang ada dalam Kejadian 2 ayat 1? Oke. Di dalam Yosua pasal berapa itu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari Hadiah Puk ini Pak Pendeta. Ya, Saudara Hadiah Puk. Oke. Itu ada dalam kitab Yosua itu. Ada disebutkan itu ayatnya. Coba di dalam tidak ada pendeta. Cuman kisahnya adalah ketika itu di dalam Yosua pasal 6 saya percaya. Iya, itu judulnya jatuhnya Yeriko. Ya, di situ ada cerita, lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Oke, ayat yang ke-6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan mungkin kita baca apa yang Tuhan katakan. Ayat yang kedua. Oke, ayat yang kedua. Mulai ayat yang kedua, kita lihat sampai ayat berapa nanti. Baik. Ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat yang ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Oke. Ada 4 dan tujuh orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Terima kasih. Itu yang diperintahkan. Ya. Yang tidak disebutkan di sini adalah hari keberapa mereka mulai. Wah, ya. Ya kan? Ya. Dikatakan di sini haruslah engkau perbuat 6 hari lamanya. Menjadi pertanyaan di dalam Alkitab, kalau ada peristiwa-peristiwa yang sifatnya itu adalah harus 7 hari, apakah itu selalu dimulai dengan hari yang pertama dalam 1 pekan? Atau hari apapun itu dimulai, maka itu adalah hari yang pertama di dalam kurun waktu 7 hari yang ditentukan itu. Sementara 7 hari yang ditentukan itu belum tentu dimulai pada hari yang pertama dalam 1 pekan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari lah, sebagai ilustrasi. Berapa lama kamu tinggal di sana? Oh, seminggu. Oh, seminggu ya? Oh, berarti kamu di sana dari hari Minggu sampai Sabtu dong. Kan tidak selamanya demikian. Berapa lama kamu tinggal di sana? 1 tahun. Oh, berarti kamu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tidak demikian, tapi itu kurun waktu. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab, apalagi kalau kita baca tentang hari-hari raya orang Yahudi, yang dimulai pada tanggal-tanggal tertentu, sekalipun pada tanggal tertentu itu jatuhnya bukan pada hari yang pertama dalam 1 pekan, sehingga pun bukan jatuh pada hari yang ke-7 dalam siklus mingguan atau 1 pekan yang ada dalam semenjak zaman Alkitab. Contohnya, kita baca tentang orang yang kena penyakit kusta. Imamat pasal yang ke-13. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Tolong dibacakan, Stephen, ayat yang kenapa waktu Zoom saya sering minta sekarang kok saya mohon maaf karena kan tidak biasa seperti ini. Oke. Silakan Stephen, tolong. Lanjut ayat 2. Ayat yang kedua, silakan. Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya,
ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Terus dibaca. Ayat 3. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Terus dibaca. Oh, lanjut. Sampai ketemu kata hari ke-7. Oke. Lanjut. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Kemudian Pada hari yang ke-7, haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. nah ini kan berarti ada 7 hari lalu 7 hari, di mana 1 minggu lalu 1 minggu. Ya. Kapan orang itu misalnya ada gejala-gejala yang disebut dalam pasal 13 ini sebagai kusta? Ya, kapan itu? Kalau misalnya dia kena itu hari Senin, Ya, mulai hari Senin, Bro. lalu kalau mau mengikuti ayat ini dikatakan harus 7 hari, lalu hari yang ke-7 nanti akan dilihat, harus diperiksa. Apakah imam katakan, pulang aja lah dulu, nanti kita mulai perhitungannya hari Minggu sampai pada hari Sabtu, karena itu hari yang ke-7. Bisa dibayangkan pada hari yang ke-7 hari Sabtu banyak sekali orang datang periksa, sementara itu adalah hari untuk pergi berbakti, kan demikian. Jadi walaupun di sini ada periode waktu 7 hari, tapi ini bukan 7 hari yang dimulai selalu pada hari yang pertama dalam siklus mingguan atau di dalam 1 pekan. Ya. Jadi setiap kali kita membaca ada peristiwa yang melibatkan 7 hari, yang kita harus selalu pikirkan adalah bahwa tidak selalu itu harus dimulai pada hari yang pertama. Demikian juga apa yang terjadi dalam cerita Yosua. Dan betul, kalau itu hari yang ke-7, di sini kata hari yang ke-7 dalam Imamat pasal yang ke-13 sama dengan kata hari yang ke-7 yang ada di Yosua, sama dengan kata hari yang ke-7 yang ada pada waktu penciptaan. Tetapi itu adalah urutan hari dan bukan selalu menunjuk kepada hari Sabat atau hari Sabtu. Berbeda dengan apa yang ada di dalam Kejadian pasal yang kedua. Karena di dalam Kejadian pasal yang kedua, disitulah pertama kali siklus teratur 1 minggu atau 1 pekan itu diperkenalkan, yaitu pada saat penciptaan. Dan siklus waktu itu terus berjalan secara tetap dan secara sistematik, secara regular, dan secara berkesinambungan, bahkan sampai pada zaman Tuhan Yesus. Makanya pada waktu Tuhan Yesus mati, kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-23, pada waktu itu hari persiapan dan Sabat hampir mulai, katanya. Lalu kemudian pada hari Sabat mereka beristirahat sesuai dengan Kejadian pasal yang kedua, di mana Tuhan Allah berhenti pada hari yang ke-7. Lalu perhatikan dalam Lukas 24 ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu, artinya menunjuk kepada hari pertama dalam siklus mingguan yang teratur, sistematik, berkesinambungan, dan tetap sampai sekarang ini. Jadi beda. Dia punya cara kita melihatnya. Ada beberapa informasi yang kita tidak miliki di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, yaitu kapan mereka mulai. Ya, nggak ada ini ya, nggak ada informasi. Tetapi kapanpun mereka mulai, maka pada hari yang ke-7 mereka akan mengelilingi kota itu 7 kali. Kapanpun mereka mulai.
Dan hari yang ketujuh itu pun adalah hari yang ketujuh dari mengelilingi kota itu. Contohnya, ya, Stephen pergi ke suatu tempat karena banyak yang mau dilihat tempat itu, tapi akan pergi beberapa hari di sana, beberapa kali. Pergilah pada hari Senin, Pertama kali dia, benar. pertama kali, Ya. 1 hari di sana. Besoknya hari Selasa, aduh capek, istirahat dulu. Nanti hari Rabu aja lah baru pergi lagi. 1 hari penuh di sana. Pertanyaannya, berapa hari Stephen pergi ke sana? 2 hari atau 3 hari? 2 hari. 2 hari. Sekalipun itu ada 3 hari. Range waktunya 3 hari. Tetapi waktu dikatakan pada hari yang kedua saya mengunjunginya, tapi hari yang kedua Stephen mengunjunginya bukan hari Selasa. Sekalipun mulai mengunjungi hari Senin, kan demikian. Jadi itu pun informasi yang kita tidak miliki di dalam Kisah di Yosua ini. Yosua pasal yang ke-6. Bahwa apakah mereka ada berhenti atau tidak. Sehingga kalaupun mereka berhenti, kalau mereka melanjutkan keesokannya, itu pun dianggap sebagai hari yang kesekian dari 1 atau dari 7 hari mengelilingi kota itu. 7 hari mengelilingi kota itu. Jadi kalau ada beberapa hal yang tidak diinformasikan kepada kita, kita perlu berhati-hati untuk tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan yang kalau syukur-syukur kalau itu kesimpulan sesuai dengan keseluruhan kebenaran Alkitab. Tapi kalau ada satu episode di dalam Alkitab yang kita ambil kesimpulan, lalu kesimpulan itu kita mau cocokkan dengan, kita bandingkan dengan informasi lain yang ada banyak dalam Alkitab, ternyata kesimpulan kita sendiri yang lain, kita perlu bertanya sekali lagi, aduh, kenapa kesimpulan saya, apakah kesimpulan saya yang lain di antara semua kebenaran yang sangat jelas dalam Alkitab akan membuat semua yang lain itu salah. Nah, itu perlu kita tanyakan juga. Saya pikir demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Ini pendeta jawabnya lebih ke bagaimana kita mempelajari kitab ya. Ini trik yang sangat Jangan menggunakan kata trik. Oh iya, cara. Jadi jangan karena kata trik itu punya konotasi yang Oke. Ini beda karena kita ini orang teknis dibayar kan biasa trik menaruh, jadi kita kebiasaan menggunakan cara belajar Alkitab, metode atau kaidah. kaidah untuk belajar Alkitab. Baik, terima kasih pendeta.